Aglomerasi pada pengertian secara umum merujuk kepada pengumpulan beberapa elemen dalam suatu tempat. Namun, dalam konteks ekonomi pembangunan, aglomerasi dipahami sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka pengamatan karena lokasi yang berdekatan atau yang biasa kita kenal economies of proximity. Kemudian, aglomerasi diartikulasikan sebagai kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Dalam pandangannya atau perspektif keilmuan, aglomerasi dibagi menjadi dua, yaitu pandangan neoklasik yang oleh Robert Solow, di mana pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi, yaitu jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital, dan tingkat kemajuan teknologi. Kemudian, perspektif eksternalitas. Perspektif eksternalitas ini di mana peningkatan jumlah penduduk erat kaitannya dengan bertambahnya aktivitas kegiatan perekonomian yang memunculkan adanya faktor eksternalitas. Jenis-jenis aglomerasi. Pertama, aglomerasi murni adalah suatu kawasan industri atau perusahaan yang tidak bekerja sama dengan perusahaan lain, seperti kota industri dan kota pelabuhan. Kedua, industrial kompleks, yaitu kumpulan suatu perusahaan dalam suatu kawasan yang saling bekerja sama, seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga, social network adalah suatu perusahaan yang bekerja sama atas dasar kepercayaan atau saling percaya dan loyalitas, seperti klaster industri kerajinan atau kreatif. Manfaat dari aglomerasi yang pertama, internal return to scale, di mana perusahaan besar dengan berbagai unit usaha di dalam satu lokasi seperti pertambangan Freeport di Tembagapura. Kedua, economies of localization, di mana perusahaan berkelompok di satu sektor yang sama dan menempati lokasi yang sama, seperti industri teknologi informasi di Silicon Valley. Yang ketiga, economies of urbanization, merupakan perusahaan yang terlibat bersifat lintas sektor, seperti kota-kota besar di negara besar seperti Jakarta, Singapura, dan Manila. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK merupakan kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah, serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi, peningkatan penanaman modal, dan penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi. Hal ini sejalan dengan klasifikasi aglomerasi industrial kompleks, di mana pemerintah menetapkan KEK sebagai suatu kawasan industri khusus yang terdiri dari klasterisasi kegiatan industri. Kawasan ekonomi yang terpusat dapat menciptakan internal returns to scale, economies of localization, dan economies of urbanization. KEK mendukung Sustainable Development Goals tujuan 8, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Serta tujuan 11, membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Hingga tahun 2023, terdapat 20 KEK di Indonesia, yang terbagi atas 10 KEK industri dan 10 KEK pariwisata. Salah satu KEK yang menarik untuk dibahas adalah KEK Kendal. Berlokasi di Kabupaten Kendal, kawasan ini memiliki letak yang strategis karena berdekatan dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Internasional Tanjung Emas, Jalan Tol Trans Jawa, jalur Pantai Utara Jawa, serta dilewati jalur kereta api ganda Jakarta, Semarang, Surabaya. Industri yang dikembangkan antara lain, industri orientasi ekspor, industri makanan, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, industri elektronik, high-tech products atau IoT device pendukung industri 4.0, dan logistik. KEK Kendal diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang hingga tahun 2025. Tentunya dengan fokus industri yang berorientasi 4.0, dibutuhkan tenaga kerja yang dapat mengoperasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data Analytics, dan otomasi.